Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tetap sehat. Di video kali ini kita akan membahas atau membedah motor terbaru dari Kawasaki Motor Indonesia. Dia adalah KLX 150 SM yang jadi generasi terbaru dari Kawasaki D-Tracker yang mengisi segmen Supermoto entry level di Indonesia. Kita akan bedah bareng-bareng. Ayo. Inilah dia KLX 150 SM 2024 model year. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan silakan kita bandingkan momen ini bersama-sama. Oke, pembahasan pertama kita awali dari sektor desain. Kalau teman-teman lihat, memang visual dari 150 SM ini adalah kepanjangan dari KLX 150L. Desainnya sama, cuma ada perbedaan di bagian spakbor depan. Dia terlihat lebih pendek dan nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan model trailnya. Nah, karena memang motornya adalah motor supermoto, tentu aja untuk profil bahannya dia pakai model on-road. Di depan pakai ukuran velg di 110/80, sementara yang di belakang pakai 130/70. Untuk desain ini, dia tampil lebih sporty dibandingkan model D-Tracker karena ada garis-garis desain yang tegas, seperti di bagian shroudnya lebih panjang, lalu juga di bagian sampingnya lebih ramping, termasuk ada ubahan di bagian ini teman-teman, di cover tangki bahan bakar. Kalau di model terdahulu D-Tracker tanpa ada penutup, sementara yang di model KLX 150 SM ini sekarang sudah dipakein cover penutup. Tujuannya untuk memproteksi dari berbagai macam kotoran ataupun debu, karena kan kadang-kadang suka macet ya kalau misalkan ada debu. Nah, sekarang ada protektor ini jadi lebih aman. Unsur kebaruan yang ada di KLX 150 SM ini, sekarang dia sudah menggunakan lampu penerangan berteknologi LED. Sekarang juga desainnya lebih ramping, lebih sporty kalau misalkan dibandingkan dengan model D-Tracker sebelumnya ya. Terus untuk rancang kaki depan dia pakai model upside down dengan clear emas pipanya dengan ukuran diameter 35 mm. Pabrikan juga melakukan tuning di bagian travel, sehingga untuk jarak main travelnya sekarang ada di 175 mm. Ini membuat tongkrongan dari motor tersebut jadi lebih tinggi, terus juga ketika menghajar gravel tentunya akan lebih advance dibandingkan suspensi yang sebelumnya. Kemudian juga Kawasaki melakukan kalibrasi atau revisi di bagian joknya. Sekarang dibuat lebih tipis sehingga untuk ketinggiannya jadi lebih akomodatif lah untuk postur orang Indonesia. Nah, untuk mesin sayangnya nggak ada perubahan, masih pakai mesin lawas buatan tahun 2008, yang mana untuk isi silinder di 144 cc, SOHC 1 silinder, pendingin udara, dan masih berpengabut karburator. Nah, rancang tadi mampu menghasilkan tenaga sekitar 11,8 daya kuda pada 8.000 rpm dan torsinya ada di 11,3 Nm pada 6.000 rpm. Nah, output tadi kemudian disalurkan lewat transmisi manual kopling 5 percepatan. Nah, untuk mengimbangi performa tadi, untuk sistem pengeremannya dikawal pakai satu cakram di depan, lalu juga di belakang juga sudah disematkan pengereman cakram bermodel semi floating depan belakang. Kita akan langsung lihat bagaimana tampilan buritan dari si KLX SM 150 ini. Tampilannya memang sederhana, jadi nggak banyak perubahan dengan model D-Tracker sebelumnya. Masih pakai lampu konvensional di lampu stop, pun untuk lampu penandasannya juga masih konvensional. Nah, biar tampil klasik, pakai mika berwarna jingga. Nah, ini bagian knalpotnya khas motor trail atau dua alam, tapi ini model 20 pos atau supermoto, tetap menjular ke atas. Nah, untuk pembaruan yang dilakukan oleh Kawasaki adalah merubah komponen toolkitnya teman-teman. Sebenarnya dimensi masih sama, cuman sekarang dibuat lebih presisi, lebih rapi dengan pengunci nih. Ada bagian baut di sini, jadi nggak mudah lepas dan tampilannya lebih clean. Nah, untuk fiturnya jadi jangan berharap banyak teman-teman, karena memang fitur yang ada di KLX 150 SM ini nggak terlalu banyak, bisa gue bilang sederhana. Kuncinya juga masih model konvensional. Selain penerangan LED di depan, ada juga fitur panel meter full digital. Walaupun memang dimensinya kecil, persegi panjang, informasinya cukup lumayan lah, walaupun memang nggak selengkap motor-motor kebanyakan gitu ya. Dia cuman ada odometer, trip A, trip B, lalu juga ada keterangan jam, keterangan gigi netral, dan konsumsi bahan bakar. Sayangnya belum ada keterangan pergantian gigi. Kemudian di saklar kanan ada engine cut off, ada tombol starter, lampu dekat, lampu jauh, ada cuknya karena memang motor masih berpengabut karburator, penanda sen, dan tombol klakson. Jadi itu aja fitur yang ada di motor supermoto garapan Kawasaki ini. Nah, kita akan langsung coba bagaimana impresi duduk di atas KLX 150 SM. Jadi gue punya tinggi badan di 172 cm, beratnya ada di 75 kg. Jadi dengan ada revisi jok yang lebih tipis, sekarang kaki bisa
lebih menapak ke bagian tanah, walaupun memang ada sedikit gap di bagian telapak belakangnya. Terus juga stangnya cukup lebar dan nggak terlalu tinggi. Posisi duduknya memang khas motor-motor trail, jadi jangan harap untuk kenyamanan karena desainnya tipis, kecil, tapi untuk mengcover area bokong cukup ideal ketika dipakai di jalanan raya. So, buat teman-teman yang tertarik meminang KLX 150 SM ini, ada dua varian yang ditawarkan dari pabrikan. Pertama yang standar, tampilnya lebih sederhana. Jadi perbedaannya ada sekitar 2,8 juta GP-nya. Jadi untuk yang standar dijual di 36,9, sementara yang varian SE atau Special Edition seperti ini, dia dijual di harga 39,5 juta on the road. Jadi perbedaannya ada 2,8 juta. Diferensiasi itu tadi ada di penyematan komponen handguard di sini, lalu juga ada penggunaan pelek warna hitam, lalu ada frame cover di sini dan penggunaan fat bar, stang fat bar di khusus varian yang Special Edition. Ada 5 varian warna. Untuk varian yang standar cuman hadir untuk warna merah, sementara yang varian SE hadir dengan ragam opsi clear yang teman-teman bisa pilih. Cukup menarik lah untuk dijadikan salah satu opsi motor bergaya supermoto. Dan itu tadi teman-teman, first impression bersama motor barunya Kawasaki KLX 150 SM. Jika kalian suka dengan video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat teman-teman soal motor ini, tolong komentar. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, caravaganza.com, and zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya dengan motor ataupun mobil yang lebih menarik. Gue Bang cabut. See ya.